satelit juga, ya kita mengekspor tambang logam tanah jarang. Oke. Jadi itu kesibukan yang sedang kita lakukan, yang mudah-mudahan menjadi nilai tambah lah untuk teknologi ini dalam pencarian di bidang logam tanah jarang. Logam tanah jarang. Ya. Siap. Nah, dengan hal tersebut apa sih sebenarnya Mas satelit thermal ini? Baik. Jadi satelit ini kenapa disebut thermal ya? Kita mengambil data temperatur yang ada di permukaan bumi. Jadi sensor ini ada diinstal oleh data satelit provider untuk bisa kita ambil data temperatur. Jadi pada umumnya kalau kita nih misalnya jam 6 sore ya, misalnya udah gelap gitu ya, kita pikir tuh bumi itu mungkin sudah dingin gitu. Padahal bukan, ternyata jam 6 itu masih panas bener bumi itu. Bumi itu masih panas gitu. Mungkin itu panas itu mungkin hilang udah mulai di atas jam 10 ya. Jam 10. Jadi kalau jam 6 itu masih hangat itu justru. Jadi mungkin data-data ini sebenarnya dianalisa gitu, data permukaan ini dianalisa. Nah, jadi bumi ini mungkin ada naik turunnya gitu kan. Di malam hari kita pikir sudah gelap, dingin enggak, belum. Kita masih panas. Nah, panas turun. Nah, radiasi inilah yang kita tangkap. Radiasi yang ada di permukaan tanah ini kita tangkap. Pengambilan data inilah data thermal. Nah, thermal ini kita kumpulkan. Data-data permukaan ini kita kumpulkan ya. Nah, makanya kita sebut penemuan ini thermovision teknologi itu secara tomografi itu maksudnya data temperatur ini kita rubah menjadi sebuah namanya remote sensing di dunia IT ya. Di dunia IT namanya remote sensing. Ini juga berhubungan sama artificial intelligence atau AI ya. Kita sebutkan kalau di bawah bumi ini itu dengan temperatur segini, itu algoritmanya secara awamnya tuh kita buat semacam bola panas gitu. Jadi kita skenario kan seperti bola panas, anggaplah bola basket ini ya. Kita menjadi punya 3D model. Kita anggaplah 3D ini 3 dimensi ya, ada bola basket itu di bawah, anggaplah di bawah bumi. Nah, kita belah nih. Kita belah nih bola basketnya gitu ya. Nah, belahan bola basket inilah yang menentukan nanti itu dengan ilmuwan lainnya ya, tentu dengan botanical, tentang keilmuan mencari minyak, mencari emas bumi, itu menentukan berapa potensi di bawah bumi ini, minyaknya ada berapa, emasnya ada berapa. Jadi penemuan ini luar biasa ya, sangat mempermudah gitu. Jadi kita mempunyai istilahnya wavelet ya. Wavelet itu gelombang gitu. Jadi gelombang panas ini sangat karena kita pakai gelombang panas ini, jadi kita tuh tidak terpengaruh dengan cuaca. Jadi mau ada awan, mau hujan, mau ada kondisi ekstrim ya cuaca, itu kita tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kita menganalisanya panas bumi tersebut. Panas bumi, setelah kita punya database-nya, kita punya spektrumnya, kita pelajarin tuh vegetasinya. Jadi kita nggak hanya belajar dari panas bumi, kita juga pelajarin tumbuhannya. Tumbuhan ini kita lihat dari mana sih? Jadi kalau tadi kita pakai thermal, sekarang kita ngambil pakai spektrum. Nah, kalau kita foto ini ada red, green, blue, merah, hijau, biru ya. Tapi kalau kita menggunakan spektrum, nah dari sini ternyata tumbuhan-tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri khusus. Kenapa ada ciri-ciri khusus? Jadi kita bisa lihat dari klorofilnya. Jadi kita lihat vegetation. Jadi kita lihat nih intensitas tumbuhan di sekitar wilayah tersebut. Mungkin banyak kalau orang dulu ngeliat, tuh banyak tumbuh-tumbuhan paku-pakuan dekat dengan migas ya, dekat dengan minyak. Atau kadang-kadang orang zaman dulu kalau mau ngebor itu lihat ada resapan. Jadi misalnya nih tanah kosong, tiba-tiba ada resapan minyak, di situ ada minyak gitu. Nah, kalau dulu seperti itu, sekarang kita mendeteknya lebih jauh lagi. Kita lihat dari vegetasi tadi itu ya, dari panas bumi tersebut, terus dari ketinggian tertentu ya, bisa sampai di tengah laut. Jadi kita pelajarin ketinggian di bawah lautnya juga. Nah, sehingga penemuan ini nih multi expert gitu ya. Jadi kita multi expert ini istilahnya seperti artificial intelligence ya. Kita kasih input ke sebuah robot tersebut lah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita kasih ini indikatornya, kalau di sini tuh migas ya, ini dia akan mengindikasikan ini migas. Kalau kita kasih indikator ini emas dengan ketentuan seperti ini, maka emas. Nah, masing-masing ini kita buat seperti stock card gitu ya. Nah, stock card ini kita lihat mana yang mempunyai
bobot yang banyak itu di setiap checklist tersebut, maka potensi adanya minyak di situ makin tinggi. Gitu. Jadi ini seperti artificial intelligence gitu ya. Jadi kita pelajarin software tersebut, kita buat softwarenya, dan sudah kita pembuktian, dan alhamdulillah ya terbukti gitu. Terbukti. Jadi ini udah go, kita bisa langsung. Berarti jadi begini, kalau untuk air, panas bumi sama migas itu 100% kita nggak perlu pengeboran. Jadi kita sudah tahu tuh. Jadi kita bisa detect, oke, di situ ada migas, di situ ada air, di situ panas bumi. Itu oke. Cuma kalau untuk mineral kita masih perlu step pengeboran. Karena ya mineral itu kan batu ya. Batu itu cukup solid. Kita harus ada pengeboran untuk mempelajari lapisan di batu tersebut. Atau kita sebutnya lithological ya. Jadi inilah keterbatasan penemuannya gitu. Jadi untuk emas, khusus untuk emas ya, untuk emas diamond itu kita perlu pengeboran untuk mengerucutkan kembali. Jadi mungkin kita bisa scan dengan yang cukup luas secara regional. Cuma untuk menuju ke detail kita masih perlu tuh. Saya masih perlu step berikutnya untuk menuju ke detail. Cuma kalau untuk yang migas, air, karena dia sifatnya liquid ya, cair, itu kita bisa detect langsung. Ya, 1000 hektar. Penemuan 1000 hektar ini kalau kita lihat langsung dengan deploy orang manual, dia berjalan kaki atau dia menggunakan pesawat ya, cost-nya kan besar. Cuma kalau dengan kita lihat ini cakupannya luas ya, di atas 50.000 hektar atau anggaplah satu pulau, kita bisa menggunakan satelit sangat efektif gitu. Jadi kita bisa mengkonfirmasi emas tersebut, biayanya misalnya 1000 hektar, mungkin dia bisa spend berbulan-bulan, kita bisa dengan 9 minggu gitu. Jadi ini lama kerja kita tuh 9 minggu gitu. Jadi kita menganalisa itu 9 minggu. Dan ini sangat mempermudah untuk penemuan sumber daya alam, sumber mineral yang fantastis di Indonesia ini. Berarti